pemirsa Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Nah, di episode kali ini saya Aulia Salsa akan menemani Anda nih di Cerita Alumni kali ini. Tentunya yang hadir di Cerita Alumni kali ini dari alumni Universitas Dianuswantoro, dan sudah hadir di depan saya ini ada Kak Riko Duspa Prayitno nih. Kita sapa dulu. Halo Kak. Halo. Halo, ini saya manggilnya apa nih Kak? Kak Riko aja dah. Kak Riko, oke. Nah, gimana nih Kak perjalanan tadi di perjalanan menuju ke studio nih? Dari tadi sih dari Kudus ya. Oh, dari Kudus. Dari Kudus. Oh iya, oke. Terus Jauh juga ya Kak berarti ya. Iya, paling perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam sih sampai sini. Macet-macet lumayan dikit. lama. Macet ya Kak ya? Iya itu, terutama di Rob Sayang itu. Oh iya, benar sekali. Masih banjir nggak ya itu Kak ya tadi? Nggak terlalu, cuman nggak terlalu ya? kalau nggak hujan aja nggak banjir ya. Oh iya, kalau apa ya, intensitas hujannya tinggi itu pasti banjir sih Pasti ya Kak di situ banjir, ya? macet Iya. Kak. Apalagi ini juga malam kadang sering hujan ya Kak ya? Oh betul. Nah, Kudus benar juga sekali. hujan itu di Kudus. Nah itu cuaca nggak menentu ya Kak Iya, sekarang ya Kak. betul. Nah ini Kakak ini menjabat sebagai direktur di PT Aqualux Kudus nih ya Kak ya. Iya. Nah kita flashback sedikit nih Kak, waktu masa-masa pas perkuliahan nih Kak. Oh, Kira-kira kenapa nih Kak Riko memilih untuk masuk ke teknik informatika nih Kak? Jadi dulu tuh waktu saya tuh dari SMA ya, di mata pelajaran komputer itu juga ya suka dari desain, terus buat web juga, terus yang sederhana lah kayak gitu. Jadi sampai setelah lulus bingung nih antara dulu teknik sipil sama teknik informatika. Oke, iya. Kalau di sipil di sini kan nggak ada ya. Iya, Belum teknik ada. sipil nggak ada nih di Belum ada. Udinus. Terus tapi kok kayaknya dari perkembangan yang sekarang ya kayaknya teknologi itu semakin ya perkembangannya bagus lah. Nah pada akhirnya ya udah deh aku mau menekuni di bidang program. Akhirnya saya langsung lah ke Udinus itu masuk di TI, dan di sini juga ada beberapa teman juga dari teman saya di SMA itu di Kudus. Oh, ada barengannya ya berarti ya Kak? Ada, tapi nggak terlalu banyak sih. Oke, berarti awalnya nih pengennya teknik sipil nih Kak. Iya. Nah, berarti ini kayak plan B-nya nih teknik informatika. Akhirnya karena ada nih di Udinus, masuk deh nih ke teknik informatika gitu ya Kak. Juga, gitu kan. Oh iya, berarti ngekos ya Kak? Aslinya? Saya ngekos juga. Oh, ngekos. Daerah Semarang Indah. Oh, Semarang Indah. Lumayan jauh, cari yang murah, Mbak. Kampus mahasiswa ya Kak ya, Iya, budget mahasiswa, mahasiswa. budget mahasiswa. Sekali. Oke, nah dulu waktu kuliah itu ikut organisasi nggak Kak? Waktu kuliah saya ikut organisasi di NCC. Apa Kak? Di NCC. NCC. Apa tuh Kak? Di NCC. Dianuswantoro Computer Club. Oh, komputer club. Sesuai nih ya Kak sama jurusannya teknik Iya. informatika banget. Iya, itu juga diajak sama teman juga. Tapi sebelumnya juga saya lihat-lihat dulu antara BEM, UMKM atau apa kayak gitu. Nah, akhirnya kok kayaknya dari di NCC ini ada masanya bisa belajar juga, teman-temannya juga ramah kan waktu itu. Akhirnya ya udahlah aku tak ikut di NCC. Walaupun itu sendirian aku dari beberapa teman itu. Oh iya Kak? Iya. Oke. Bener-bener waktu masuk di NCC itu perkenalan lagi sama teman-teman, ada Nambah kakak relasi tingkat. baru sih Kak, benar sekali kan. Nambah Oke. relasi juga sih itu. Iya. Nah, kalau selama kuliah nih Kak, ada nggak dosen atau mungkin mata kuliah atau mungkin proyek nih yang dilakukan selama kuliah itu yang berkesan nih untuk Kak Riko sendiri? Kalau waktu kuliah mungkin kalau proyek aku cuman itu ya bantu-bantu sama teman. Jadi teman punya proyek, jadi aku waktu itu bantu support aja, tapi nggak proyek dari dosen kayaknya itu. Nah itu bantu-bantu aja. Terus sama paling kalau kayak dosen yang itu, aduh siapa ya itu, Bu Wais itu juga berkesan, orangnya seru juga sih. Oke, nah ini Bu Wais kalau nonton nih, Bu Wais berkesan nih untuk Kak Riko. Bu Wais, toh juga kadang kalau mampir ke kampus ini juga masih ingat gitu. Oh Masih iya, ingat. masih sering berarti ya Kak untuk ke kampus ini? Ya, paling Sesekali sekedar, ya Kak? soalnya aku ini sekarang ini di S2-nya manajemen. Oh, S2 manajemen melanjutkan lagi di Udinus Iya, ya Kak? Wah, walaupun cinta nyebrang. sekali dengan Udinus nih pemirsa Dinusian. Udah terlalu seru Iya. di sini kayaknya. Udah cocok Oke. sama dosennya. Berarti juga. dosen favorit nih tadi Bu Bu Wais, Pak Bu Max Wais. juga, Oh, Prof Pak Max. Max. Itu juga Oke.
humble juga sih orangnya, bantu kadang juga bantu support aku. Kok ini kan itu waktu itu nggak sempat stop sih, maksudnya itu skripsinya rada jeda gitu, cuman dia support juga, mas ayo skripsinya sampai mana, walaupun itu bukan dosen pembimbing loh. Oh Itu iya, dosen mata kuliah ya kak ya? dosen mata kuliah dulu tanya-tanya kayak gitu sih. Oke, nah kita bakal lanjutkan obrolan kita di segmen berikutnya nih ya kak. Nah untuk pemirsa Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo pemirsa Dinusian, terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Alumni. Nah Mas Riko, tadi kita nih perbincangannya terpotong ya Mas ya. Iya. Tadi mengenai DNCC ya Mas. Iya. Kira-kira nih saat Mas Riko di DNCC itu kira-kira skill apa sih yang kakak pelajarin mungkin di dunia teknik informatika? Kalau di NCC ini banyak ya, ada skillnya itu. Nah mungkin termasuk salah satunya yang aku pelajarin di situ tuh pas itu pembuatan aplikasi buat Android Studio seperti itu. Jadi kita sama-sama bareng-bareng belajar buat aplikasi kayak gitu, sampai ya emang benar-benar pelajari dari nol sampai jadi aplikasi seperti itu sih. Oke, berarti itu mengasah skill sekali ya untuk di dunia teknik informatika ya kak ya. Tuh. Nah dari proses kakak selama kuliah di Udinus nih kak, bagaimana nih peran dosen dalam membantu kakak sampai lulus akhirnya dari Universitas Dian Nusantara? Peran dosen waktu itu aku skripsi itu dengan dosen pembimbing Pak Egya Rossi. Pak Egya Rossi. Iya, itu sangat berjasa banget sih buat aku, karena bisa disapa nih mungkin Pak Egya lagi nonton Cerita Alumni. Alumni 2017 sih. Pak Egya ini juga selalu support aku dalam buat skripsi. Terus mungkin ada dia tuh tujuannya nggak cuman kamu buat skripsi udah jadi nggak, tapi emang bener-bener kamu tujuannya mau gimana nih, terus aku ditanya juga kamu punya perusahaan nggak, nah ini coba diimplementasikan sama perusahaan kamu gitu. Nah jadi waktu itu ya Pak Egya support juga, ini dikoreksi lagi, dicocok yang ini ya, sangat membantu sekali sih Pak Egya itu. Oke, dibimbing ya Mas dalam proses pengerjaan skripsi ini. Iya. Yang kita tahu juga mahasiswa kalau udah ngerjain skripsi itu rasanya kadang pusing, kalau nggak konsisten biasanya susah jalan sih ya Mas ya, bener sekali ya. Nah kita nih ngomong-ngomong kalau Mas Riko ini kan dari lulusan teknik informatika, yang biasa nih kalau orang berpikir teknik informatika tuh biasa kerjanya pengembangan perangkat lunak atau programmer seperti itu ya Mas. Tadi dari pengalaman yang membuat aplikasi juga. Nah ini kan kita lihat kalau Mas Riko sekarang menjabat sebagai direktur di PT Aqualux Kudus nih. Nah kira-kira nih mata kuliah yang sebelumnya dari teknik informatika terus sekarang menjabat dengan jabatan yang cukup tinggi ya Mas, dibilang ini sebagai direktur, itu kira-kira relevan nggak Mas dengan pekerjaan yang sekarang ini? Ya mungkin bisa dikatakan relevan ya, soalnya karena saya bisa jadi direktur karena ini kan saya keluarga juga. Gitu. Saya keluarga, alhamdulillah dapat privilege itu. Cuman saya di direktur juga tetap memantau nih di bidang saya, apalagi teknik informatika kan. Nah di situ mungkin ada sistem yang kurang bagus atau apalagi masih sederhana. Waktu itu saya nemuin sistem di pergudangan stok di gudang itu masih sederhana banget, masih pakai tulis tangan dan lain-lain seperti itu. Berarti ini mengembangkan usaha keluarga juga ya Kak ya? Iya, jadi waktu itu buat aplikasi berbasis inventory kayak gitu di gudang, pada barcode segalanya itu. Akhirnya saya kembangin di situ buat pelajaran. Oke, nah berarti gimana nih Kak perjalanan Kak Riko dari lulus kuliah sampai akhirnya bisa menduduki posisi direktur itu sendiri Kak? Jadi kalau lulus kuliah sempat cerita dikit ya. Iya, silahkan Kak, cerita banyak juga nggak apa-apa ini Kak. Sempat itu diajak teman ke mana ya itu, ke Bandung kerja di Telkom kan. Cuman waktu itu minta izin sama orang tua juga, ternyata nggak usah, di sini aja gitu kan, di usaha ini aja dulu kembangin. Ya udah akhirnya saya terjun ke usaha keluarga. Sebelumnya belum jadi direktur, saya masih panitia, dari benar-benar dari bawah. Merintis dulu ya Kak, maksudnya dari bawah dulu cari pengalaman dulu. Akhirnya udah kelihatan nih seluk beluknya, kekurangannya di mana. Akhirnya saya baru
ngembangin itu, nyoba aku tak masukin itu, tak masukkan aplikasi juga, itu juga dibantu sama temen juga sih ada. Oh Temen iya. sama-sama alumni itu, dari website juga teman saya itu dibuatin website, saya di bagian aplikasinya, seperti itu, saling support lah. Oh Gitu. berarti udah ada aplikasinya ini ya kak? Sudah ada aplikasi tapi khusus intern untuk di pergudangan aja. Oh intern untuk dalam pengelolaan bisnisnya itu ya Iya, kak? mungkin nanti kedepannya sih bisa ke lebih Bisa sistem meluas ya gitu ya. meluasnya gitu. Oh berarti setelah lulus ini fresh graduate kerja dulu nih ya kak di Telkom ya tadi ya bilangnya? Iya, tapi sebentar doang sih itu. Oh sebentar aja. Hmm. Berapa tuh kak kira-kira durasinya? Paling cuman, jadi saya belum karyawan tetap sih itu pas itu. Oh belum karyawan tetap. Ada paling beberapa bulan tuh saya lupa juga. Oke, lumayan lah kak untuk menambah pengalaman juga Nah, ya cari kak ya. pengalaman Dan juga akhirnya sih. bekerja sebagai direktur nih di PT Aqualux Terus, Kudus. Nah, apa aja sih tanggung jawab atau tugas utama Kak Riko nih bekerja sebagai direktur utama di PT Aqualux Kudus? ya kalau sekarang jadi direktur ya mungkin untuk lebih ke itu, ke perusahaan nanti kedepannya gimana pengelolaan, termasuk keuangan juga, terus human resource juga kadang ya ikut bantu juga, walaupun di kantor kita udah ada HRD kan tetap waktu finalnya kan uh, apa in the in apa ya komunikasi lagi sama calon calon pekerja itu, seperti itu sih. Oh, berarti juga memantau secara keseluruhan Iya, di teman-teman keseluruhannya itu. perusahaan itu sendiri itu ya kak ya? Betul. Oke, nah kalau sebagai direktur kira-kira jam kerjanya tuh mulai dari jam berapa aja nih kak? Ini kan kalau misalnya karyawan biasa nih 9 to 5 ya kak kerjanya ya. Kalau direktur sendiri gimana kak? Direktur ya tetap sama sih, kadang Oh mungkin jam sama? 8, iya, karena dia masih ada orang tua kan. Jadi gak enak lah kalau nggak kerja, Iya, apalagi benar gitu sekali. kan. Apalagi walaupun ini bisnis keluarga ya kak, tapi Betul, tetap harus ada tanggung jawabnya juga ya. pasti itu ada Oke, tanggung oh, jawabnya berarti sama juga. aja ya kak? 9 to Sama. 5 ya? Sama. Oh dari jam Masih berapa muda. tuh kak kalau boleh tahu? Paling saya berangkat jam 8, pulang sore juga. Kadang Oh, kalau jam 8. ada lembur ya paling pernah sampai jam 10 11 malam gitu. Oh, ada lembur juga berarti ya kak kalau Iya, jadi saya direktur ini ya sendiri kak ya? direktur tapi masih di bawah aja gitu loh. Oh, Sama oke. masih ada ayah saya di atas itu. Oh iya, siap-siap. Nah, kira-kira momen apa nih kak yang paling menentukan yang membuat kakak akhirnya memutuskan untuk terjun nih untuk mengelola bisnis keluarga? Ya dilihat dari waktu itu kan apa ya, masih masih konvensional gitu loh, belum terlalu cepat dalam pendataan semuanya segalanya, itu akhirnya saya pengen yaudah nih kembangin ini bantu keluarga aja kayak gitu, bantu ngembangin sesuai divisi saya kan, dan informatika. Akhirnya saya kembangin sistemnya, aplikasi dan lain-lain, dan mungkin sampai sekarang masih juga ngembangin yang lain kayak gitu, bertahap lah ya. Gitu. Untuk meningkatkan juga ya kak Meningkatkan. dari PT Aqualux ini supaya berkembang jadi lebih baik ya kak. Iya. Akhirnya why not juga untuk kakak terjun untuk bekerja nih di Nah. walaupun ini bisnis keluarga seperti Iya. itu ya kak ya. Oke, nah dalam memimpin perusahaan nih apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Riko hadapi nih, dan bagaimana nih cara Kak Riko untuk ngatasin hal tersebut? Tantangan terbesar mungkin walaupun ini usaha keluarga ya, tetap gimana pun juga minimal harus bisa mempertahankan, kalau bisa harus mengembangkan kan. Nah itu mungkin tantangannya ya dari persaingan global juga, apalagi sekarang mesin-mesin dari China itu lebih canggih dan lebih murah. Nah itu gimana caranya kita kembangin lebih canggih lagi nih mesin ini dengan program-program atau otomatisasi seperti itu. Ini seperti itu sih. Ada saingan juga ya kak, Ada dan dimana kakak harus saingannya. mempertahankan tapi juga harus mengembangkan seperti Iya, itu ya. heeh. Oke, nah pemirsa di Indonesian, kita akan masih lanjutkan obrolan kita bersama Kak Riko. Mungkin kita akan membahas tentang vision of the future-nya nih. Nah pemirsa di Indonesian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai pemirsa
pemirsa Dinusian, terima kasih Anda masih menyaksikan cerita alumni. Nah, kita masih melanjutkan obrolan kita bersama Kak Riko di segmen terakhir nih Kak. Ya. Nah, untuk selama bekerja nih Kak, Kak Riko ini juga merasakan kerja terjun ke lapangan langsung nih Kak, berarti ya? Iya, pernah dulu. Nah, waktu kira-kira untuk tekanan kerjanya ada nggak Kak? Atau yang paling sering dirasakan nih saat keterjun ke lapangan seperti apa nih Kak? Oh gitu. Jadi waktu pertama kali aku terjun kerja ke lapangan itu bener-bener dari apa ya, ikut muat barang seperti itu sih, terus ikut pernah nyopir juga Oh pernah gitu. iya, Iya, nyopir jadi juga ya nih berarti biar ya? tahu nih problem di lapangan tuh seperti apa. Kayak kadang kan mungkin dari kantor nggak tahu nih perjalanan dari Kudus sampai Semarang estimasi 2 jam, tapi kan kadang ada yang 3 jam atau apa, atau bisa lebih cepat. Ternyata kan di lapangan kondisinya seperti itu, berubah-ubah lah. Nah, jadi di situ bisa aku pelajari lagi gitu. Mungkin seperti kalau sekarang tuh udah ada aplikasi untuk deteksi nih di lapangan gitu, contohnya kayak perjalanan sopirnya dari mana kemana itu udah ada GPS gitu, seperti GPS kayak gitu, laporannya seperti itu sih yang Oh, lebih berarti laporan detailnya itu juga ada ya Kak untuk ada perusahaan ya? dan ini juga pengen tak kembangin juga buat itu kan masih vendor ya, masih pihak ketiga. Nah, ini pengen Oke. ngembangin itu juga sendiri. Oh, oke. Mm-mm. Berarti biar tahu juga ya prosesnya seperti apa dan Iya. jelasnya juga seperti apa. Jadi Iya. dikembangkan mungkin nextnya nih ya Kak Nah, ya. nextnya insya Nextnya di Allah. perusahaan ini Iya. di Aqualux bakal kembangin itu ya Kak ya. Ya, buat aplikasi. Oke, nah dari PT Aqualux nih kita udah membicarakan tentang PT Aqualux. Mungkin pemirsa Dinusian ada yang belum tahu nih PT Aqualux itu sendiri apa, mungkin Kak Riko bisa kasih tahu nih ke pemirsa Dinusian. Jadi ini PT Aqualux Kudus ini kita bergerak di bidang water treatment ya, atau pengelolaan air bersih seperti itu. Jadi seperti air minum atau kebutuhan pabrik-pabrik gitu, biasanya kita bantu cara pengelolaan airnya, atau IPAL juga seperti itu. Nah, kalau dari kita lebih unggulnya tuh di modernisasi. Jadi sistem pengelolaan airnya itu sudah otomatis, sudah terpantau juga. Kalau di air kan pasti ada kayak seperti filter airnya. Nah, itu butuh maintenance juga. Nah, itu di kita udah ada pengingatnya otomatis. Jadi waktu ini filter udah butuh diganti ya diganti, seperti itu sih. Oh, oke. Berarti dari alat-alat yang digunakan itu ya Kak mesin ya. air minum MDK air minum dan kemasan seperti itu. Oke. Nah, dari Kak Riko sendiri, mimpi atau visi terbesar Kak Riko untuk Aqualux dan kontribusinya nih untuk masa depan akan seperti apa nih Kak? Visi dari kita sih untuk kedepannya semoga bisa menjadi produsen mesin air minum terbesar dan bisa lebih canggih seperti itu. Makanya kenapa saya belajar di TI, juga ingin berusaha gabungin nih antara mesin sama teknologi yang sekarang. Oh iya, benar sekali. Kayak gitu. Dan Biar berkembang juga ya Kak, tadi yang seperti udah kita ngobrol-ngobrol nih bareng pemirsa ya, apalagi Dinusian sekarang tuh mesin lebih canggih-canggih gitu. Iya. Ketinggalan cepet lah perkembangan sekarang tuh, teknologi cepet banget itu. Iya, semakin canggih ya Kak, semakin bertambahnya tahun, semakin modern, semakin canggih juga. Dan Iya. mau nggak mau kita juga harus meningkatkan juga ya Kak, apa Iya. yang sudah ada ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Betul. Betul sekali. Nah, dari mahasiswa yang ada nih, mungkin dari dunia teknologi informasi sendiri, itu kan memang cepet banget berubahnya nih Kak, seperti yang kita sudah cerita. Nah, gimana nih cara Kak Riko tetap update dan adaptif terhadap perkembangan itu sendiri? Mungkin banyak teman juga tuh juga berpengaruh dalam pembelajaran kita. Relasi itu ya Kak, Relasinya penting ya juga Kak ya. seperti itu. Soalnya banyak, emang benar-benar cepat sih teknologi sekarang, apalagi udah ada AI juga. Itu sekarang Oh iya, saya benar-benar. dengar-dengar itu udah bisa ngerjain coding sendiri loh. Iya, benar-benar Bisa semakin bantu canggih coding banget ya Kak juga. itu ya. Yang penting kita tuh selalu belajar, terus
dan tumbuh berkembang lah, ngikutin zamannya seperti Ngikutin sekarang. zaman ya Kak Betul, ya. Iya bener. Berarti dari Kak Riko sendiri tetap terus akan mengikuti perkembangan zaman dan terus akan meningkatkan kualitas seperti itu ya Nah, Kak ya. iya. Nah, dari skill dan kompetensi nih yang wajib dimiliki mahasiswa teknik informatika supaya bisa bersaing di dunia kerja nih Kak. Mungkin Kak Riko bisa kasih tahu nih ke pemirsa Dinusian untuk mahasiswa teknik informatika nih. Ya mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin untuk di dunia kerja itu persaingan, pasti persaingan. Yang penting tuh kita mau belajar dan mengembangin apa di ahlian kita gitu, dan kalau yang penting tuh lebih fokus ke satu tujuan aja gitu. Kadang tuh di programmer kan banyak juga tuh, ada jaringan, ada aplikasi dan lain-lain. Nah itu biasanya kalau saya pribadi sendiri itu lebih tak fokusin kemana gitu, saya fokusin ke satu titik, yang penting kamu bisa profesional di situ, seperti itu. Oh oke. Nah mungkin Kak Riko bisa kasih satu pesan nih ke mahasiswa teknik informatika, mungkin bisa lihat ke kamera nih Kak. Kira-kira apa nih? Mungkin untuk mahasiswa teknik informatika yang baru lulus atau mau lulus nih Kak, untuk melanjutkan karirnya. Pesan dari Kak Riko sendiri. Kalau pesan dari saya sendiri ya tetap belajar banyak, pokoknya tuh banyak belajar, terus banyak relasi juga, itu juga penting karena sekarang tuh relasi juga bermanfaat sekali sih dari kerja atau rekan-rekan seperti itu, dan selalu ngikutin perkembangan zaman di sekarang ini karena semakin bertambahnya tahun tuh semakin canggih di dunia informatika kayak gitu sih. Ya, mungkin Oke, sedikit aja. baik. Terima kasih Kak Riko nih sudah memberikan cerita inspiratif nih ke kita pemirsa Dinusian. Dan saya Aulia Salsa mungkin sampai di sini menemani Anda di cerita alumni kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Riko sudah membagikan cerita Ya, inspiratifnya. terima kasih. Oke, untuk pemirsa Dinusian, sampai jumpa di cerita alumni episode berikutnya. Bye bye.